Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-23 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa kita telah menunaikan ibadah siam sampai dengan hari ke-23. Dan tentunya kita tidak jenuh bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah yang telah lelah kita tenun dari hari pertama sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insya Allah. Pun demikian, jangan pernah kita lupa untuk bermohon kepada Allah agar berkenan menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan yang telah kita perbuat dari sejak awal kita balik sampai dengan detik ini. Semoga Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita yang dimaksudkan. Berbahagialah kita bahwa di penghujung ibadah siam Ramadan ini, masa-masa i'tikaf mendekat ke puncak akhir Ramadan, menjelang 1 Syawal, Idul Fitri itu, ada satu rahasia yang sangat menarik, ibadah yang sangat luar biasa, yang bila kita kerjakan, ibadah itu bisa menggugurkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang pernah merusak puasa yang kita tunaikan, bahkan tak kita sadari selama kita berjalan menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Saya pernah sampaikan dalam edisi Aku Suka yang telah lalu, bahwa puasa tidak hanya bisa dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan tertentu seperti makan, kemudian minum, atau berhubungan seksual, tapi juga ada bagian yang sangat berbahaya yang kadang tidak disadari oleh sementara orang, yaitu hal yang secara tidak langsung, tidak disadari oleh kebanyakan yang puasa, bisa merusak nilai, kualitas, dan bahkan mengurangi pahala puasanya. Dan ini yang paling fatal dibandingkan yang terlihat membatalkan, karena yang ini jarang disadari oleh kebanyakan orang. Maaf, gibah, turunannya identik dengan gosip, kata-kata kotor, mencela, berselisih, hoax, tanpa disadari mengurangi pahala puasa seperti pernah kita uraikan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan turunkan satu amalan menarik yang hanya dihadirkan saat Ramadan, setahun sekali ibadahnya, yang bila sempurna kita tunaikan, Allah berkenan menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk ya, yang tadi bisa merusak pahala puasa kita. Apa ibadah itu? Dengan cepat kita akan kaji dan kita turunkan analisisnya, yang sebagian kita telah tuliskan dari perangkat papan tulis yang kita coba tampilkan. Ibadah dimaksud yaitu zakat fitri, atau sebagian menyebutnya dengan fitrah. Dan coba kita turunkan dengan tulisan Arabnya supaya mudah kita bisa analisis. Zakat al-fitri, yang sebagian orang menyebutnya dengan al-fitrah. Baik, untuk menemukan rahasia di balik ibadah zakat fitri ini, dari sebagian apa yang telah kami singkap tadi, ada baiknya kita batasi uraian kita pada poin-poin berikut. Kita akan lihat apa definisi pengertian dari zakat fitri atau zakat fitrah ini. Dari definisi dimaksud, kita akan lihat korelasinya, keterkaitan antara pengertian zakat fitri dengan siam yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Apa korelasi utamanya? Dari sini kita akan teruskan kepada pembahasan ketentuan penunaian ibadah ini. Kita lihat berapa ukurannya, bentuknya harus seperti apa, apakah makanan pokok, atau sebagian mengatakan bisa dikonversi dengan uang atau yang sejenis dengannya. Ini yang coba kita akan turunkan dalam Aku Suka dengan durasi yang mungkin tidak panjang. Mudah-mudahan bisa efektif kita pahami dan insya Allah kita amalkan. Baik, dengan cepat teman-teman sekalian, bagian pertama coba kita tuntaskan. Zakatul fitri secara bahasa terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Pertama, zakat. Kedua, al-fitri. Atau ada yang menyebut dengan fitrah. Baik, zakat secara cepat dia memiliki beragam makna secara etimologis.
ya, dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab. Dan menariknya, makna ini diisyaratkan dengan tegas dalam turunan ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kita turunkan pertama, di antara maknanya, dia bisa bermakna as-sidqu wan-nama. Wan-nama. As-sidqu berarti sesuatu yang benar. Dalam konteks ini, orang yang berzakat, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kenapa zakat disebut dengan as-sidqu? Ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang zakat, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan, misal kalimat zakat pertama Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat. Sedangkan menunaikan amal soleh, baik solat ataupun zakat, mustahil bisa dikerjakan kalau nggak ada iman. Karena itu pernah sering saya sampaikan di awal jumpa saat menerangkan awal surah ya Al-Baqarah, atau spesifik yang terkait dengan ayat puasa Al-Baqarah 183. Kalimat iman senantiasa disandingkan dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, iman kutiba alaikumusiyam. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal saleh. Karena itu mustahil orang bisa mengerjakan amal saleh kalau tidak ada iman. Pengertian terbaliknya, seseorang yang beramal saleh itu menunjukkan kebenaran iman dalam dirinya. Karena itu Allah menguji kita, apakah masih ada iman yang benar dalam diri kita yang bisa kita tampakkan. Salah satunya diturunkan ibadah zakat ini disebut dengan as-sidqu, untuk menunjukkan kebenaran iman yang masih melekat dalam jiwa kita. Karena itulah turunan dari as-sidqu ini ada yang disebut dengan sedekah. Ya, sedekah. Jamaknya disebut dengan sedaqat. Baik. Nah, dalam beberapa turunan ayat Al-Quran, zakat disebut dengan sedekah. Baik, kita lihat misalnya, saat zakat akan diambil, ya, zakat akan diambil dari orang yang telah memenuhi kualifikasinya, disebutkan di Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Masya Allah. Ya, kata Allah, ambil dari harta yang telah mencukupi. Di konteks zakat mal, ambil dari harta yang telah mencukupi, sesuai kualifikasi. Baik nisabnya, haulnya, ambil dari harta mereka itu sedekah. Yang dimaksud sedekah ini zakat. Kaitan dengan mal disebut dengan zakat mal. Kenapa disebut dengan sedekah? Salah satunya yang memberikan gambaran ketika dia mengeluarkan harta itu, maka ini menunjukkan benar imannya. Dalam pengertian lain, maaf, kalau ada orang yang sudah wajib zakat, memenuhi kualifikasi, tapi nggak mau menzakatinya, tidak mau mengeluarkannya, sengaja menunda-nunda, bahkan sudah menjelang harus dikeluarkan, ini 85 gram sudah siap dikeluarkan. Haul mau datang, tinggal sehari lagi, besok waktunya keluar. Dibelanjakan masih, dikurangi 1 gram, supaya nggak keluar zakat. Maka sikap seperti ini, perilaku demikian menunjukkan ada masalah dengan imannya. Ketika seorang sengaja menunda zakat, atau dia sengaja mengulur-ngulur, bahkan tidak mengeluarkannya, ini menunjukkan persoalan dalam imannya. Karena itu yang paling menarik, diambil zakat ini menggunakan kalimat sedekah, dikeluarkan pun menggunakan kalimat sedekah dalam bentuk jamak. Lihat Quran surah ke-9 ayat ke-60. Allah sampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Ya, sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan kepada golongan-golongan berikut dalam konteks zakat mal. Ketika dikeluarkan disebut dengan kalimat iman. Artinya mengeluarkan kita zakat, ya, Allahu Akbar, ketika datang petugas kita keluarkan menunjukkan benarnya iman kita. Ketika disalurkan pun pada orang yang berhak menerima, itu menunjukkan penguatan kepada iman kita. Sekaligus menunjuk pada aspek manfaat yang sangat banyak. Baik, satu. Juga disebut an-nama. Ya, as-sidqu wan-nama. An-nama berarti tumbuh, berkembang. Banyak. Ingin memberikan dua makna sekaligus. Maka orang yang zakat itu hartanya bukan berkurang, tapi sesungguhnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dalam bentuk pergantian langsung di tempo tertentu pada saat ia memerlukan, atau juga bisa dalam bentuk aktifah yang ketika kembali kepadanya bukan dalam bentuk seperti yang ia keluarkan berupa uang, mungkin bisa dijaga dari sakit, mungkin bisa dijaga dari musibah khusus yang mungkin menimpa, ya, musibah khusus yang mungkin menimpa, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilangkan karena amalan yang telah ia kerjakan. Yang kalau sakit biayanya bisa senilai dengan itu,
Atau misalnya kalau sulit, dia bisa mengalami kerugian 10 kali lipat dari itu, dan sejenisnya. Dan yang paling menarik, ini juga bisa mencakup teman-teman sekalian, bukan sekedar aspek materi, tapi juga pahala. Saya ulang, pahala. Nama tumbuh berkembang banyak. Orang yang mau zakat dengan hartanya, maka dia akan mendapatkan penambahan atau limpahan pahala dari orang-orang yang tidak mengeluarkannya. Yang saya maksudkan, dia mendapatkan limpahan pahala dibandingkan orang yang tidak mengeluarkannya. Orang yang tak mampu berzakat belum dapat pahala ini, orang yang bisa zakat mendapatkan limpahan pahala-pahala lebih yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak melakukan amalannya. Baik, ini poin ini. Berapa jumlahnya Ustaz? Minimal 10 kali lipat. Dari mana tahunya Ustaz? Kaidah umum, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati ya falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik bernilai pahala. Al hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Ya, karena itu zakat masuk hasanah, salat pun masuk hasanah. Dari mana taunya Ustaz salat masuk perbuatan hasanah? Buka Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, tunaikan salat pada saat di kedua waktu-waktu siang. Ya, baik itu zuhur, kemudian ke asar, kemudian sampai dengan ke malam, sampai ke subuhnya. Sungguh jika engkau tunaikan sholat-sholat itulah perbuatan hasanat yang antara sholat satu kedua bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, ya, selain dosa-dosa besar atau al-kabair. Sholat disebut hasanah, zakat disebut hasanah, kaidah satu hasanah sama dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang pernah ia kerjakan. Paling minimal. Kalau masuk kategori infak, ya, kaitan dengan harta, bisa jadi berlipat sampai 700 kali lipat, paling minimal. Itu ada di Quran, surah ke-2 ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang mau berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai punya 100 butir lagi, 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat, itu minimal. Dan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha', kalau kamu tak berhitung, aku lipat gandakan tanpa hitungan pada siapa yang dikehendaki. Nanti akan terlihat saat kita akan berpulang kepada Allah, akan kelihatan. Terlihat pahala infak kita, terlihat pahala zakat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama. Dua, teman-teman, ini bisa berarti pula at-tathhir atau at-taharah. At-tathhir bermakna taharah. Sesuatu yang mensucikan, sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menghapuskan kotoran-kotoran yang mungkin tampak. Ya, makna ini kita temukan di antaranya di Quran surah ke-91 ayat 9. Zakat diartikan dengan tathhir. Qad aflaha man zakkaha. Akan sungguh bahagia orang-orang yang mampu zakat, menyucikan, membersihkan keadaan jiwanya, bersihkan dari perasaan kotor, bersihkan dari dengki, dari sifat iri, riya, ya, ujub, sum'ah. Orang yang cenderung membersihkan dari penyakit hati, maka hidupnya cenderung bahagia. Orang kalau nggak iri, cenderung bahagia. Ya, orang kalau tidak senang pada hal-hal yang nampak pada orang, pada kebaikan dan berkeinginan menghilangkannya, dengki misalnya, cenderung bahagia. Orang yang tak punya penyakit hati, intinya bahagia. Ketika akan disucikan, disebut dengan zakah. Zakah, senapas dengan makna at-tathhir. Secara spesifik ditunjukkan di Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat, penunjuk iman mereka dengan fungsi untuk menyucikan keadaan jiwa dan perbuatan kotor mereka. Baik. Nah, teman-teman, dari sekian makna saya coba tampilkan 2 dulu, ya. Nanti ada sudah kita terangkan sidqul adama atau tathhir, nanti masih banyak turunan yang lain, tapi secara spesifik karena waktunya singkat, kita akan batasi dulu sampai sini. Kemudian kita terangkan kalimat ini, fitron dan fitrah, apa perbedaan di antara keduanya, baru kita korelasikan dengan ibadah puasa kita. Baik, zakat punya arti pembenar iman, tumbuh berkembang melimpah, penyuci dari segala hal yang kotor. Nah, kita teruskan sekarang kalau disatukan dengan fitri, zakatul fitri, artinya diikat. Ya,
Jadi kalau kita sandarkan satu kalimat kepada kalimat lain, maka keumuman dari makna kalimat pertama akan menjadi khusus karena diikat oleh makna yang kedua. Rumah masih umum. Rumah besar, rumah kecil, rumah mewah, tambahkan sehat. Rumah sehat. Yang banyak kan rumah sakit sekarang. Baik, tambahkan sehat. Berarti rumah-rumah yang tidak sehat tidak masuk dalam makna ini. Rumah mewah, berarti yang tidak masuk kategori mewah tidak masuk ini. Rumah sederhana, yang tidak masuk kategori ini tidak terdapat dalam makna kalimat ini. Baik, zakat masih umum. Ketika disambungkan dengan fitri, punya makna berbeda. Apa itu fitri? Jika disebutkan fitron, maka dia senafas dengan kata futur atau iftar yang berarti makan. Ya, berarti apa? Makan. Awas, hati-hati. Orang Arab mengatakan hal aftartum, apakah kamu sudah makan, sudah sarapan? Hal min futur, ada sarapan enggak? Jadi asalnya kata fitron itu adalah makanan yang dikonsumsi pertama kali di awal waktu. Biasanya pagi, ya kan? Makan pagi kan disebut sarapan kan? Karena sarapan itu makanan yang pertama kita konsumsi di hari itu. Ya, karena itu orang Arab menyebut sarapan dengan futur. Ya, siang dengan ghada. Baik, makan malam dengan asya. Baik, karena disebut futur, sebetulnya asal maknanya makanan yang pertama dikonsumsi. Baik, yuk kita turunkan lagi teman-teman sekalian. Masih ingat kalau hari pertama di bulan Syawal setelah selesai Ramadan disebut apa harinya? Betul, Idul Fitri. Tulisannya begini. Idul Fitri. Baik, Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri tadi apa? Makan, ya. Asalnya makan. Baik, kembali makan lagi. Ingin menunjukkan puasa Ramadan yang telah kita tunaikan sudah selesai, sudah tuntas, maka besoknya untuk menunjukkan sudah tidak puasa lagi, maka diawali dengan makan untuk menunjukkan sudah puasa sudah selesai. Makanya haram hukumnya puasa di hari pertama Syawal untuk menunjukkan bahwa sudah selesai puasanya, tuntas. Karena itu sunnahnya beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita setelah subuh, sunnahnya berangkat dulu menunaikan sholat, dengarkan khutbah, pulang kemudian, ada yang nyembeli, ada yang langsung pulang, dari situ baru kita cicipi makanan. Tapi Idul Fitri tidak, sebelum berangkat sunnahnya kita makan sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Ya, kalau ada kurma makan kurma, kue makan kue, atau minum air putih untuk menunjukkan sekarang sudah bukan puasa lagi. Nah, karena kita makan pertama kali yang dimakan, itu disebut dengan fitrun namanya, atau futur. Karena itu harinya disebut dengan hari Idul Fitri. Jelas sampai sini? Saya ingin menunjukkan asal mulanya kalimat fitrun ini berasal bentuknya dari kata apa? Makanan. Tahan. Satu. Kita sudah paham ini. Baik, sekarang fitrah apa? Kalau fitrah agak berbeda. Kalau fitrun, ya akarnya tadi senafas dengan futur, makanan secara fisik, secara fisikal. Kalau fitrah itu sudah metafisik. Ya, kembali kepada keadaan roh kita, kembali ke dalam keadaan jiwa kita. Jadi ini ada dua kata yang unik, satu pakai ta, satu tidak. Yang satu menunjuk aspek materi, makanan yang dimakan, ya. Masuk ke dalam fisik kita, ke perut kita itu fitrun, futurun, iftarun. Baik, sedangkan keadaan jiwanya, ya, metafisik, roh kita itu punya sifat awal itu yang mengarah kepada kebaikan disebut fitrah namanya. Ya. Jadi fisik butuh makanan, disupport namanya futur atau fitrun, fitrah pun butuh makanan yang tak boleh dirusak. Jadi kalau maaf Anda mengonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan basi dimakan, fisik bisa sakit. Fitrah juga sama, kalau Anda mengonsumsi hal yang salah, perilaku yang salah, kata-kata yang salah, ya tindakan yang keliru, perbuatan yang maksiat, maka itu bisa merusak fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Karena itu agama, din itu termasuk fitrah. Karena semua konsep dalam din itu mengajak pada kebaikan. Jadi mustahil ada orang beragama perilakunya buruk, mustahil. Mustahil. Ya, coba buka Quran surah ke-30 ayat 30. Quran surah 30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah, coba kamu hadapkan dirimu, ikuti maksudnya semua tuntunan dalam ad-din dengan cara yang benar, cara yang lurus. Benar aja diikuti. Ya, kalau sholat yang benar. Ya, kalau puasa yang benar. Pokoknya ikuti dengan benar. Fa'aqim wajhaka lid-din. Nih, ad-din. Apa itu ad-din, Ustaz?
Ya, apa itu ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Paling kiri agak ke atas sedikit. Inna dina, sungguh din yang dimaksudkan oleh Allah itu indallahi al-Islam. Al-Islam. Jadi kalau kita buat persamaan, ad-din sama dengan al-Islam. Di ayat ini dikatakan fa'aqim wajhaka lid-din. Kamu hadapkan dirimu, tunaikan ketentuan ad-din dengan benar. Apa maksudnya? Islam. Bahasa singkatnya, coba berislam dengan benar. Berislam dengan lurus. Tunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang Rasul telah ajarkan, diteruskan oleh para pemahaman ulama kita, sesuai petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan dengan benar itu semua. Apa di antara turunan pekerjaannya? Aktivitasnya apa? Kita tunjukkan misalnya dengan hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab yang meriwayatkan ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa saja amalan pokok dalam Islam? Kata Nabi, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama, orang Islam itu syahadatnya benar, jadi nggak usah dicampur-campur. Ya, jangan ikut sana, ikut sini, campur-campur semua keyakinan, hormati keyakinan orang lain, tapi jaga prinsip keyakinan kita. Dan saling menghormati itu wujud toleransi yang paling sempurna tanpa harus mencampurkan satu dengan yang lain. Kemudian apa setelahnya? Wa tuqimas shalah, tunaikan salat, wa tu'tiya zakat, keluarkan zakat, salat yang benar. Makanya kalau orang sholatnya benar, diikuti dengan benar, dia jadi orang baik. Karena itulah muncul keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh kalau orang sholatnya benar, akan terbebas dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua mungkar. Nggak ada yang lain. Kata-kata kotor, jorok, gosip, aksi pornografi, fahsya. Korupsi, merampok, membunuh, membegal, menipu, segala rupa mungkar. Jadi kalau orang sholatnya benar, mengikuti syariat dengan benar, Islamnya benar, dinnya benar, jadi orang baik. Nah, belum selesai ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah tetapkan pada setiap manusia tanpa kecuali. Jadi kalau manusia itu, kembali kepada fitrahnya, pasti jadi orang benar. Pasti jadi orang lurus. Bagaimana cara menghadirkan kebenaran itu? Ikuti petunjuk agama dengan benar yang dimaksudkan Islam. Ikuti syariatnya, ikuti tuntunannya, ikuti arahannya. Maka kita bisa simpulkan fitrah itu adalah nilai-nilai kebenaran. Jujur itu fitrah. Tawadhu, ya, rendah hati itu fitrah. Dermawan itu fitrah. Lembut itu fitrah. Karena itu nilai agama keseluruhannya mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan itu. Nah, kalau ini kemudian dihambat atau ditutup bahkan dikotori dengan perbuatan maksiat, seharusnya jujur jadi bohong, seharusnya lembut jadi kasar, seharusnya mencinta jadi mencela, seharusnya merangkul jadi memukul. Kok tiba-tiba belajar agama jadi pandai merhardik? Kok tiba-tiba belajar agama jadi pandai mencela? Katanya mau ta'lim tapi sama-sama saling berselisih. Maka di mana nilai-nilai fitrahnya? Maka ini yang harus dikembalikan. Nah, kalau kita jadikan kalimatnya menjadi zakatul fitri, ini kesini zakatul fitri ini berupa fisik makanan, kalau fitrah berupa metafisik pada nilai-nilai kemuliaan yang melekat pada jiwa. Tadi ini kaitan dengan pembersihan jiwa, ini kaitan dengan aspek makanan. Apa yang akan saya terangkan? Sekarang, setelah paham ini, zakat kalau dikaitkan zakatul fitri, maka ini menunjuk makna zakat terkait dengan makanan. Yang dikeluarkan berupa makanan. Tapi kalau kita katakan zakatul fitrah, itu artinya menunjuk pada fungsi zakatnya. Ketika dikeluarkan, maka akan cenderung melatih kita mengembalikan kepada fitrah yang benar. Ya, membersihkan. Zakat bermakna membersihkan, tathhir, ini tadi. Maka dengan zakat ini, kita akan dibersihkan dari keadaan-keadaan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga dengan itu melimpahkan nilai-nilai kebaikan yang sebelumnya tertutup dalam pandangan kita. Baik, kalau sudah paham ini, yuk kita kaitkan dengan bagian kedua, apa korelasi zakat fitri dengan zakat fitrah serta hubungannya dengan siam Ramadan. Baik, sebelum ke sana, ayo kita simpulkan dulu sebentar. Jadi kalau ada yang menyebutkan zakat fitri, itu benar. Kaitan dengan bentuk objek pengeluarannya, materinya. Kalau disebutkan zakat fitrah juga, nilainya benar jika ingin dimaksudkan pada fungsi spiritualnya, metafisiknya terkait dengan pengembalian pada kesucian jiwa. Baik, sama saja dengan begini, Idul Fitri, Idul Fitrah. Cuma kan jarang ada yang menyebut Idul Fitrah. Ada yang apa Idul Fitri? Nanti kita lihat. Yuk cepat. Saat kita menunaikan puasa Ramadan, siam, maka di antara syariat yang ditekankan kepada kita, diwajibkan untuk menunaikan
Ya, sepanjang memenuhi kualifikasinya. Ada syarat-syarat terpenuhi, pokoknya ada, maka menjadi wajib untuk kita keluarkan. Dan ini hanya ada setahun sekali saat Ramadan, yaitu ibadah ini, zakatul fitri, atau disebut dengan zakatul fitrah. Apa korelasinya? Baik, mari kita baca dulu. Dari keterangan Nabi SAW, kita ambil referensi langsung dari Nabi SAW pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 1506. Babnya, ya kalau nanti nomornya ada perbedaan, cari di babnya. Ya, mungkin Anda lihat di versi cetakan lain, atau kadang-kadang carinya ringkasan. Jadi kita kembali ke kitab, yang lain cari ringkasan, ya agak repot. Ya. Nah, cari di bab Shadaqatul Fitri. Shadaqatul Fitri. Babnya kitabnya kitab zakat, babnya bab Shadaqatul Fitri. Rawinya, ya, yang meriwayatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Bahkan beliau sendiri yang menginformasikan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yang menyampaikan kepada kami tentang kewajiban zakat al-fitri. Kalimat nabinya langsung menyebutkan zakat fitri ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Saya ulang, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ketika tadi saya jelaskan di awal perbedaan antara zakat fitri dengan zakat fitrah dari segi fungsi makna, dan hadis di sini menyebutkan kalimatnya dengan fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami tentang kewajiban zakat fitri. Apa artinya? Jumhur ulama membaca artinya kewajiban zakat ini diikat pengeluarannya dengan menggunakan makanan. Ini poinnya. Jelas ya? Ini poinnya. Awas, hati-hati. Baik, saya teruskan sebentar ya. Nanti akan ketemu nih maksudnya apa. Tathiran lis-shaimi, ya, sebagai pembersih, penyuci nih. Ya. Atau dalam bahasa yang lain, tuhratan lis-shaimi, sebagai penyuci, pembersih. Penyuci, pembersih lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Awas, hati-hati. Minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Awas. Warrafathi, kata-kata kotor. Masih ingat hadis pertama yang saya sebutkan? Ya, bahkan hadisnya hadis qudsi, tautannya. Ketika di awal jumpa puasa saya terangkan, as-siyamu junnatun, ya, fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu akan menghasilkan perisai pada tubuh kita walaupun tak terlihat, tapi penjaga dari maksiat. Maka orang puasa jangan sampai menghadirkan perbuatan yang merusak, seperti berkata-kata kotor, berbuat tindakan yang tidak pantas. Wa inamruun qatalahu wa syatamahu, jika ada orang memprovokasi bahkan mencelanya, jangan dibalas. Katakan kita sedang puasa. Tapi kan kadang-kadang tidak mudah mengontrol itu. Nggak sadar dibicarakan, nggak sadar dibikin status, nggak sadar saling mencela. Coba lihat, bukankah saat kemarin ramai 15 Ramadan tentang isu duhan, berapa banyak orang saling mencela. Bahkan ada yang mencela ustadz tertentu, ada yang saling juga mengejek, ada yang saling ini. Padahal Anda kan sedang puasa. Kenapa kita tidak berhusnudzan dengan sesuatu? Kenapa tidak mencari kalimat-kalimat yang enak untuk didengar? Lupa. Kita membuat orang lain dengan satu penilaian tertentu, kita pun lupa telah melakukan tindakan yang salah. Karena itu apa yang paling menarik? Saking sayangnya Allah kepada kita. Diberikan amalan tertentu yang dengan amalan itu yang lupa-lupa tadi bisa dihilangkan oleh Allah. Sehingga dikembalikan pada nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Zakatul fitri. Tuhratan. Ya, lis-shaimi, zakat fitri ini diantara fungsinya bisa menyucikan. Jadi penyuci bagi orang puasa minal lagwi, dari perbuatan yang tidak pantas saat dia puasa itu. Ya, gibah tak pantas, mencela tak pantas, bahkan dirinci warrafath, kata-kata kotor itu tak pantas. Kalau pernah terjadi saat puasa, itu bisa digugurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelasan lisan Nabi, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah zakat fitri. Jadi ibadah yang dahsyat fungsinya. Bukan formalitas. Bawa sesuatu, makanan, ya, atau ada yang bawa uang, keluarkan, selesai. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Ada proses. Jelas ya? Wa tu'matan lil masakin. Dan ini jadi bahan pokok makanan untuk orang miskin. Ya, makanan untuk orang miskin. Jadi jelas disebutkan kalimat oleh Nabi SAW. Kalimat pertama zakat fitri, yang kedua tugas pokoknya, fungsi pokoknya dari sini. Ya, secara spiritual dia bisa menggugurkan kotoran-kotoran yang menempel dalam jiwa kita, dihilangkan.
Baik, satu itu bersihkan, 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 bersihkan. Yang kedua, fungsi materialnya dia bisa menjadi bahan pokok bagi orang miskin. Kenapa? Untuk mendapat makanan. Kenapa perlu dapat makanan? Untuk persiapan ini Idul Fitri. Jangan lupa, Idul Fitri itu kan di antara penandanya mesti makan. Ya, untuk menunjukkan puasa itu sudah tidak ada lagi. Ramadan sudah selesai. Tapi tahukah Anda, ada sementara orang yang nggak menemukan makanan. Bagaimana cara dia menunjukkan? Bagaimana cara dia menerangkan kalau puasa sudah usai, sementara makanannya nggak ada? Jelas. Saya pernah ditanya, satu masa ada sebuah kisah. Seorang anak, ya disampaikan, Allahu Akbar, saat dia mau Idul Fitri, ya ditanya, datang dia, kenapa? Ya kayaknya besok saya masih puasa Pak. Masya Allah. Oke, baik, soleh, rajin. Kok masih puasa? Kenapa? Ya kayaknya pengen puasa saja. Allahu Akbar. Rupanya anak ini memberikan kode, bukan pengen puasanya. Dia tahu hukum puasa Idul Fitri itu tidak boleh. Ya, tapi dia ingin menunjukkan gak ada makanan di rumahnya yang harus dia batalkan. Baik. Bahkan yang paling menarik, ada pembuka yang sangat indah. Kasus lain mengatakan, Pak, apa hukumnya puasa di Idul Fitri? Setelah dicari-cari, kenapa anak ini berkata begini? Rupanya tidak ada makanan untuk dia makan sampai dia mesti puasa lagi. Maka apa jawab Ustaz dimaksud? Apa jawabannya? Dia katakan hukumnya saya harus ngasih kamu makanan. Hukumnya saya harus ngasih kamu makanan supaya kamu bisa buka. Karena itu ingin saya tekankan di sini yang pertama, pemaknaan zakat fitri lebih ditekankan kepada makanan untuk disalurkan kepada orang-orang yang kesulitan mendapatkan makan saat dia akan menjelang Idul Fitri ya. Karena itu teman-teman sekalian, saya ingin langsung kepada bagian ini ketentuannya. Karena itu, saya ingin ambil dari bentuknya jumhur ulama, khususnya di madhab Malikiyah, mengikut Imam Malik, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Hambali, mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini. Ya, jumhur bersepakat bahwa zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan. Jelas? Karena tujuan pokoknya untuk memberikan kesempatan pada orang yang tak dapat makanan supaya bisa makan dan membatalkan puasanya saat masuk hari raya itu. Jadi dalam konteks ini, panitia penerimaan kalau ingin ikut yang jumhur ini, Anda bisa saja dari orang yang zakat, mau ngasih zakat fitri, bisa Anda terima dalam bentuk uang, tapi saat dikeluarkan kepada orang yang memerlukan itu, sesuai kualifikasi hadis, tu'matan lil masakin, diberikan pada orang yang kesulitan mendapat makanan, maka keluarkan dalam bentuk makanan. Ya, maka dalam mazhab jumhur, terima dari orang zakat, boleh langsung menggunakan makanannya, atau dia titipkan uang kepada Anda pengelola, tapi uang itu Anda konversi dalam bentuk makanan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Jelas? Nah, bisa Anda misalnya kemas dalam bentuk makanan pokok. Ada berasnya, ada minyaknya, ada sardennya, ada macam-macam dan sebagainya, satukan, salurkan. Baik, ada pendapat kecil dari golongan mazhab Abu Hanifah. Ya, yang beberapa ulama kontemporer juga ada yang sepandangan dengan itu, seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, atau juga yang senapas dengan beliau mengatakan bisa saja dikonversi bentuk makanan itu kepada nilai uang karena melihat hajatnya, kebutuhannya. Ya, dengan alasan bahwa teman-teman sekalian hajat hidupnya sekarang, ya kadang banyak dapatkan makanan tapi pengiringnya yang sulit. Beberapa bagiannya. Maka golongan kedua ini berpendapat karena hajatnya dalam kondisi tertentu, uang lebih banyak dibutuhkan pada kalangan tertentu, maka boleh jadi ini bisa diberikan kepada orang yang menerima zakat tadi dalam bentuk uangnya. Hanya saya pribadi lebih cenderung mengkompromikan ini, cenderung pendapat pada jumhur tetap diberikan dalam bentuk makanan pokok, sedangkan aspek yang lainnya seperti mungkin ada pakaian yang dibutuhkan saat Id atau aspek penunjang lain itu bisa Anda ambil dari pos infak, zakat mal, yang tentunya saat Ramadan pun itu terkumpul. Jadi Anda bisa satukan zakat fitri untuk makanannya, amplopnya dipisah dari pos zakat mal atau infak, satukan dengan makanan pokok, berikan kepada penerimaan. Ya, berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka itu akan lebih, menurut saya, melengkapi apa yang tadi diberikan pandangan di antara keduanya. Satu, bahasan terakhir, ya, ukuran. Ini menarik, kalau kita lacak lagi ke hadis Nabi SAW, ketika menunjuk ukuran, itu pun mengarah ke makanan lagi. Buka Abu Daud misalnya, hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1609, 1609. Rawinya aja, rawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id
Al-Khudri. Beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini kalau sejak zaman Nabi selalu mengeluarkan zakat fitri itu amin ta'amin, bentuknya selalu makanan. Ya. Zaman Nabi ada dinar ada dirham, tapi yang dikeluarkan apa? Dikeluarkan makanan. Yang lain berargumen ya karena uang dinar dirham sedikit yang punya, kalau makanan banyak yang punya. Karena itu setiap orang berpotensi bisa mengeluarkannya. Tapi kita ambillah yang pokok ke sini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami biasa keluarkan zaman Nabi itu dalam bentuk apa? Makanan. Kadarnya bagaimana? Sa'an min tamarin, satu sa'. Satu sa'. Ya, dari kurma, tamar. Au sa'an min sya'irin, atau kadang kami keluarkan satu sa' dalam bentuk gandum. Ya, kurma, gandum. Satu sa'. Satu sa' itu kalau konversi sekarang sekitar 2,5 kilogram. Ya, atau juga bisa 3,5 liter. Ya. Ustaz, gimana nyari kurma? Apakah harus kurma? Atau harus gandum, Ustaz? Sesuai dengan hadis. Teman-teman, ada yang melihat di sini dengan metode analogi kias. Zaman Nabi sampai sekarang, orang Arab makanan pokoknya kurma. Orang Arab makanan pokoknya beras, bagi yang makan beras. Tapi umumnya orang Arab makanan pokoknya apa? Kurma dan atau gandum. Kurma dan atau gandum. Nah, karena dilihat, oh ini kan makanan pokok, berarti kata para ulama, setiap tempat kalau makanan pokoknya berbeda, maka makanan pokok itu yang dikeluarkan bentuk zakat tidak harus sama berupa kurma atau gandum. Nah, sekarang apa makanan pokok kita? Bukan, kalau beras itu makanan pokok untuk hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Kita makanan pokoknya nasi. Ya, karena nasi berasal dari beras, maka sumber pokoknya apa? Beras. Maka bolehlah zakat dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras, makanan pokok atau sumber makanan pokoknya. Maka silahkan ini konversi beras ini dengan ukuran 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, dengan niat apa? Zakat fitri. Dengan niat zakat fitri. Boleh pakai beras, baik, dengan ukuran ini. Atau kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk uang, panitia menerima, dikonversi ini senilai berapa yang premium, misalnya cari yang paling bagus. Ya, misalnya berapa nih? Ya, 50.000 atau di bawah itu atau 45.000. Ya, cari sekilonya berapa, kalikan 2,5 kilo atau 3,5 liter, seukuran itu keluar berapa. Tapi ketika diterima oleh panitia, saran kami, lebih enak ikut yang jumhur tadi. Ya, kembalikan ke makanan pokok, dikemas kemudian dalam bentuk sembako, apalagi dalam situasi seperti ini, ya berikan pada keluarga-keluarga yang berhak menerimanya, ya sampaikan ke mereka, sertakan dengan amplop hasil dari zakat mal termasuk infaknya. Maka itu insya Allah akan lebih baik. Alih-alih Anda berikan kemudian ya uang saja, tak ada makanan pokoknya, bisa beralih fungsi. Tiba-tiba diberikan pulsa, nanti hilang fungsi zakatnya. Ya Ustadz, yang gini kan yang penting handphone. Handsome sudah tidak berperan lagi. Maka tidak masuk pada konteks pembahasan zakatnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka akan ada dampak kepada fitrah kita yang menunjuk pada kebenaran agama. Jadi kalau orang sudah keluarkan zakat, ini menunjuk dia mengikuti ketentuan ad-din. Sedangkan ad-din disebut sebagai fitrah. Maka ada orang menyebut zakat fitrah dengan harapan setelah zakat saya kembali fitrah pada kebaikan. Kalau disebut zakat fitri, ingin menunjuk ini bentuk yang dikeluarkannya. Teman-teman, saya kira itu uraian terkait dengan rahasia zakat fitri atau zakat fitrah. Dari sekarang Anda bisa mulai menyiapkan. Walaupun umumnya para sahabat itu memulai pengeluarannya 2 hari sebelum akhir Ramadan. Misal hari ke-28, 29 kalau 29 hari Ramadannya, atau 29, 30 kalau 30 hari Ramadannya. Setelah itu panitia menyiapkan. Kalau Anda sendiri ingin menyampaikan, silahkan tanya pada para ulama kualifikasinya. Orang-orang yang kesulitan makanan, ingat kalau zakat mal 8 asnafnya penerimanya. Zakat fitri hanya fuqara wal masakin, orang yang kesulitan dari kalangan fakir yang sangat membutuhkan, atau miskin punya pekerjaan kurang bisa memenuhi kehidupannya sehingga kesulitan memenuhi bahan pokok makanan. Dan mungkin situasi sekarang ini akan banyak kita dapatkan. Ya, kapan dikeluarkannya? Setelah selesai menunaikan puasa, maghrib selesai, ya, atau sebelum maghrib kita sudah mulai bisa bagikan sehingga malamnya mereka bisa masak dulu. Ya, jangan sampai terlalu mepet. Ya, walaupun dulu Nabi mengatakan akan bagus waktunya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Tapi kan yang dibagi kurma itu nggak dimasak dulu. Anda pengen jadi waktu afdol, Anda cari-cari orang ada subuh. Ya, dikasih beras, ya dia masak dulu.
Ya, nunggu-nunggu begitu jadi dia makan ketinggalan sholat idnya. Baik, karena itu kita bisa siapkan lebih awal, kemudian dibagikan secara proporsional, dan dengan itu mudah-mudahan semua hikmah yang tadi diuraikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik kepada kita semua. Sekira itu yang bisa saya uraikan, dan boleh jadi ada kebenaran yang Allah tampakkan, itu petunjuk yang bisa kita ikuti. Namun bila pun ada kesalahan, kekurangan, itu mutlak berasal dari saya untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya masih manusia dan banyak manusia-manusia unggul lain yang bisa melengkapi kekurangan yang saya sampaikan. Silahkan gali keterangan dengan lebih luas dari ustadz-ustadz kita yang kita sayangi, ya, dari para kiai kita, para habaib, terkumpul informasi yang bisa kita akses. Selebihnya bagaimana kesungguhan kita dalam mengamalkannya. Semoga Allah menerima puasa kita. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.